Halo, berjumpa lagi dengan aku, Joshua atau juga dikenal sebagai JV, dan kali ini kita akan melanjutkan bagian solusi dari soal parcel telur bebek, bagian implementasinya ya. Jadi ya, untuk bagian ide-nya aku udah jelaskan di part 1. Jadi jika kalian belum nonton, kalian bisa coba nonton part 1 dulu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Soalnya kayak gini ya, parcel telur bebek. Untuk brief problem statement-nya udah aku jelaskan kan. Kita langsung ke contoh masukan aja. Masukannya itu dia mulainya dari N, terus M, terus array-nya. Oke. Jadi kita bikin dulu N sama M. Kita masukkan. Oke, terus berikutnya kan kita perlu array kan. Kita simpan array-nya aja. Ini tuh array-nya length-nya itu maksimal 2 pangkat 18. Nah, jika kalian ragu itu, kalian bisa langsung coba see out aja ya. 1 pangkat 18 itu berapa sih? Nah, ternyata 260 ribuan. Jadi, amannya sih bikin yang nggak pas-pasan aja gitu. 300.000 biar bulat aja angkanya. 300.000 gitu ya. Ini itu maksudnya left shift ya. Kalau misalnya ini satu left shift satu artinya pangkat satu kali 2 pangkat 1. Kalau misalnya ini 3, ini artinya 3 kali 2 pangkat 1, misalnya kayak gini, 3 kali 2 pangkat 5 gitu ya. Jadi left shift ini sering kepake untuk kalau mau pakai 2 pangkat gitu ya. Oke, kita masukkan inputnya aja nih, ganti dengan 0, bikin AI. Oke, kalau sudah kita ini inputnya berarti udah kan, kita lanjut ke fungsi ceknya. Kayak kemarin kita perlu bikin fungsi f untuk ngitung jumlah parcel kalau misalnya yang kita pakai sebanyak x. Oh ya, kan kita perlu nih angkanya yang tadi kemarin aku bilang kan bisa gede banget kan, lebih dari 2 pangkat 31. Kalau misalnya integer doang itu cuma cukup sampai 2 pangkat 31. Kalau misalnya long itu cukup sampai 2 pangkat 63. Nah, jadi kita harus pakai long. Jadi long itu sebenarnya kayak lebih gedenya integer aja gitu. Jadi di sini aku akan pakai type def long integer ll. Ini tuh supaya menyingkat aja sih. Ini supaya menyingkat variabel long itu namanya jadi ll aja. Kalau misalnya mau menyingkat integer juga bisa, cuman kan integer udah pendek, menyingkat jadi apa gitu ya. Ini jadi nggak tahu. Gitu ya. Oke, jadi float integer. Nah, ini kita mau iterate semua dari indeksnya. Terus kita akan hitung nilainya ya. Kan sum kan, berarti kita akan jumlahkan untuk setiap indeks dan kita akan bagi X dibagi AI. Nah, kan kita perlu floor kan, tapi ternyata kalau C++ itu dia udah langsung otomatis floor, jadi kita nggak perlu mikirin itu. Dan karena AI-nya lebih dari 0, jadi kita nggak usah peduliin, nggak ada masalah division by 0. Oke? Jadi kita langsung return lah. Kalau misalnya kayak gini, kalian bisa coba cek dulu ya. Aku biasanya gitu, kita cek dulu. Karena kan kalau udah panjang kan bingung kan bug-nya di mana. Jadi lebih baiknya kalian coba cek dulu misalnya nih F berapa ya? 20 gitu. F20 kan menurut sampel kan berarti harusnya sama dengan 10. Kalau kita coba cek. Oke. Oke, 10. Nah, biasanya kalau udah benar baru aku lanjut gitu ya. Aku lanjut ke implementasi berikutnya. Itu berarti kita mau bikin binsernya kan. Oke. Kita bikin B itu boundary-nya ya. Kan kita mau cek indeks pertama yang supaya dia kurang dari sama dengan B kan. Nah, kita bikin LL-nya kan tadi dari tadi dari 1, di part 1 dari 1
sampai 2 pangkat 60 kan. Jadi kita pakai shift left kayak yang tadi, gini ya. Oke. Kenapa di sini aku pakai kayak gini, LL? Karena dia itu, kalau misalnya aku nggak pakai ini kan masih integer. Nah, kalau dia kan sebenarnya kayak digeser 60 kali. Jadi kayak, sedangkan bit integer itu cuman 31, 32 gitu ya. Jadi nanti dia pasti akan overflow namanya. Kalau misalnya overflow, jawabannya nanti bisa ngaco gitu. Karena dia bisa kayak negatif, terus balik ke, ya, jadi banyak masalah tuh kalau kalian kayak gitu. Jadi, harus pakai LL, terus rep-nya kalian set jadi 1 aja. Jadi, kita bikin kayak gini. Kenapa? Karena nanti ini itu L sampai R itu yang masih kita perlu cek gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat L-nya udah lebih dari R, itu artinya kita udah nggak ada yang perlu dicek lagi gitu. Oke, jadi kayak gitu aja, while R kurang dari sama dengan R. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini bisa akan break asalkan kalian nulisnya dengan benar gitu ya, nanti set L sama R-nya nanti. Nah, ini mid seperti biasa kan kita mau ambil tengahnya, ya udah kita ambil L plus R, kita bagi 2 gitu ya. Terus if F mid. Oke, seperti yang di kemarin itu kan kita mau, kalau misalkan kayak ambil indeks pertama gitu kan. Nah, jadi kita perlunya lebih dari sama dengan B. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena kita mau yang nilainya itu nanti terakhirnya di B gitu ya. Kan bisa aja awalnya kayak yang kayak di tadi ini. Misalnya yang ini 14, 6. Ini kan di 6 nih, tapi bukan indeks pertama dari 6. Jadi kita belum boleh selesai. Nah, tapi semua yang di kanan dia boleh dihilangin kan. Berarti kita bikin R sama dengan mid min 1. Ini artinya semua yang di kanannya mid nggak akan dicek lagi. Yang akan dicek cuma dari L sampai mid min 1 sekarang. Terus red-nya itu sama dengan mid. Kenapa kita bikin set-nya red sama dengan mid? Itu karena untuk sekarang 14 ini yang optimal gitu kan. Indeks pertama yang optimal. Nanti kalau misalnya ternyata ada yang optimal lagi, nanti dia akan langsung update lagi dong. Karena dia pasti akan memenuhi yang ini, lebih besar dari sama dengan B. Jadi dia akan update lagi. Kalau misalnya ternyata dia kurang dari B, berarti dia perlu hilangin yang kirinya. Berarti dia perlu ganti L-nya. Ya. Jadi dia perlu ganti L-nya. Kayak L-nya sekarang jadi kayak digeser gitu. Digeser, yang perlu dicek sekarang cuma dari mid plus 1 sampai R gitu ya. Jadi L-nya kita ganti mid plus 1. Kalau kayak gini kita garansi dia akan selesai gitu ya. Dia akan selesai. Soalnya kita pakai plus 1 sama min 1 gitu. Jadi nanti pas dia misalnya L-nya sama dengan R, 1 sama 1 gitu. 1, 1, terus nanti dia ubah, misalnya yang R-nya berubah jadi mid min 1. Mid-nya kan berarti 1 tadi. Mid min 1 kan berarti 0. Nanti ini langsung break gitu ya. Jadi yang ini aman gitu ya. Return red. Terus kalian harus cout, pincer. Ingat yang kemarin itu M plus 1 dikurang pincer M gitu ya. Oke, kalian bisa coba run code-nya. Oke, ternyata udah benar nih 4. Gitu ya. Sampelnya udah benar. Oke, kita langsung coba submit aja ya. Oke, tunggu. Submit. Nah, ini. Coba submit. Oke. Loh, oke. Ini ada masalah nih, RTE.
runtime error. Oke, kenapa bisa ada RTE? Oke, kita bisa pikir-pikir dulu. Apakah mungkin kalau misalnya nih, bisa aja ternyata ini itu kan 2 × 60. Nanti kita pakai di sini kalau misalnya A-nya 1, 1, 1 semua kan bakal kelebihan kan. Ini jadi nggak boleh nih. Nah, jadi kalau mau aman, ini sebenarnya bisa, tapi harus dibagi N gitu ya. Harusnya lebih aman ya. Ya, coba ya. Oke, kita coba. Soalnya tadi itu dia bisa aja lebih dari 63, kan tadi aku bilang nih 63. Jadi bisa aja dia error gitu, dia melebihi. Oke, masih RTE. Kenapa ya? Coba kita lihat. Oh, AI-nya ternyata perlu 2 × 40 kan, berarti long-long ya. Ini jangan lupa di long-long juga gitu ya. Oke, harusnya kalau udah kayak gini udah aman ya harusnya. Coba ya kita submit. Oke, aja ya. Nah, jadi tadi masalahnya di inputnya. Bisa aja nih, inputnya kalian lupa, ternyata harus berulang-ulang gitu ya. Nah, tapi kalian jangan takut, kalian coba baca soalnya dengan teliti, dan constraint-nya itu biasanya yang suka miss gitu. Kalian suka miss, aku tadi juga miss ya. Ternyata perlu 2 × 40 kan. Jadi perlu long-long juga array-nya. Terus ini tadi kenapa dibagi N, karena kita nanti X-nya maksimum kan bisa sampai itu kan. Tiap N, kalau misalnya A-nya 1, nanti jadi X plus X plus X plus X banyak N kan. Jadinya X kali N. Kalau N-nya gede, kan jadinya itu kan bahaya ya. Jadi ini kita bagi N aja. Tapi harusnya sih nggak ada ini juga nggak masalah gitu ya. Tadi ternyata salahnya yang di sini. Oke, jadi sekian di situ aja, sampai di situ aja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa coba leave comment ya di bawah, dan juga kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.